Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada video kali ini kita akan berbicara tentang rukun umrah. Para ulama mengatakan rukun umrah itu ada 5. Yang pertama ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat bercukur, dan yang kelima tertib. Jadi rukun ihram itu sederhana, hanya 5 saja. Yang pertama ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat bercukur, yang kelima tertib, ya, berurutan. Maka sekarang kita akan jelaskan satu persatu apa yang dimaksud dengan ihram. Ya. Ihram itu artinya berniat untuk melaksanakan ibadah umrah atau berniat untuk melaksanakan ibadah haji. Maka ketika kita ingin melaksanakan ibadah umrah, maka kemudian kita pergi ke tempat tertentu yang disebut dengan miqat. Miqat itu tempat di mana kita di situ ditentukan oleh syariat kita untuk memasang niat. Bagi jemaah yang berangkat dari Indonesia langsung ke Jeddah, artinya langsung berkunjung ke Mekah, maka miqatnya di atas pesawat di daerah Yalamlam. Artinya nanti beberapa jam sebelum mendarat di Jeddah, pramugari akan menyampaikan bahwa beberapa saat lagi kita akan sampai ke daerah miqat. Maka kemudian kita mengganti pakaian kita menggunakan pakaian ihram. Oke, ketika nanti pesawat berada di daerah Yalamlam, pramugari akan menyampaikan atau pilot nanti akan menyampaikan bahwa kita sedang berada di daerah Yalamlam, maka silahkan kita memasang niat kita. Kemudian bagi para jamaah umroh yang akan berangkat langsung menuju Madinah, maka nanti berihramnya di daerah Bir Ali, yaitu ketika kita menuju Mekah. Di perjalanan menuju Mekah ada satu daerah di situ namanya Bir Ali. Maka di situ kemudian kita mengganti pakaian kita dengan pakaian ihram. Kemudian kita memasang niat kita. Niat umroh itu labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah umroh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu setelah kita berniat, maka kemudian kita berstatus sebagai seorang yang berihram. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kita untuk melakukan hal-hal tertentu. Nanti kita akan bahas tentang apa saja yang membatalkan ihram kita. Kemudian selanjutnya setelah kita melaksanakan ihram, maka tugas kita adalah memperbanyak zikir, memperbanyak sholawat kita, memperbanyak doa-doa kita. Mungkin kita katakan misalnya kita bertalbiyah, kita sampaikan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, itu mungkin kita sampaikan, kita baca terus menerus, atau kita bersalawat, atau kita berzikir dengan zikir apapun, atau kita membaca doa. Intinya kita memperbanyak zikrullah. Kemudian selanjutnya setelah sampai di kota Mekah, nah, kemudian kita letakkan koper kita ke hotel, kemudian kita langsung menuju masjid. Nah, ketika kita menuju masjid, maka kemudian ibadah pertama yang kita kerjakan adalah melaksanakan ibadah tawaf. Ya, tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah dengan berputar, memutari Ka'bah itu berlawanan dengan arah jarum jam. Gitu. Jadi kita kalau jarum jam dari kiri ke kanan, kalau melaksanakan ibadah tawaf itu dari kanan ke kiri. Kita mulai kemudian dari rukun Hajar Aswad, gitu. Jadi kita mulai dari sebelum rukun Hajar Aswad, nanti di bagian lantainya ada garis. Nah, maka kita mulai
sebelum garis itu, kemudian kita berputar dan berakhir setelah garis, maka artinya kita selesai melakukan 1 kali putaran tawaf. Kemudian kita laksanakan sebanyak 7 kali. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah tawaf sebanyak 7 kali, kemudian kita menuju Shafa. Jadi kita melaksanakan ibadah sa'i, berjalan dari Shafa ke Marwah. Cuma nanti ada daerah kawasan yang ada lampunya, lampu berwarna hijau biasanya. Nanti di situ, di daerah itu nanti kita berlari-lari kecil gitu. Seperti kita ketahui di sini bagaimana Siti Sarah, beliau berlari-lari mencari air gitu, karena ketika itu Sayyidina Ismail merasakan berlari-lari antara Safa dan Marwah, karena ketika itu Siti Sarah berusaha mencari air karena Sayyidina Ismail kehausan. Beliau pergi ke atas bukit Safa, seolah-olah mendengar di situ ada orang, kemudian ternyata tidak ada. Kemudian dia dengar di daerah Marwah ada orang di situ, kemudian beliau berlari ke situ dan seterusnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sa'i ini dilaksanakan sebanyak 7 kali. Maka dihitung dari Safa ke Marwah 1 kali, Marwah ke Safa yang kedua, kemudian Safa ke Marwah 3, Marwah ke Safa 4, dan seterusnya sampai nanti terakhir di Marwah. Setelah kita laksanakan ibadah sa'i sebanyak 7 kali, maka kemudian kita bercukur. Bagi perempuan cukup mencukur sebagian dari rambut, itu disunahkan. Sedangkan bagi laki-laki disunahkan mencukur semua rambut. Jadi ini mungkin pengalaman kita untuk botak ya, gitu. Dan itu sesuatu yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang terakhir dari rukun umroh adalah tertib. Artinya antara kita mulai dari ihram, kemudian kita tawaf, kemudian kita sa'i, kemudian kita bersyukur. Jadi kelima rukun ini dilaksanakan secara sempurna. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita, membukakan keberkahan-keberkahan. Allah terima ibadah umrah kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.